Puji Tuhan, Shalom keluarga kasih yang diberkati Tuhan. Kita ada di hari ke-6 dari Fast 21, doa puasa kita selama 21 hari. Dan saya percaya bahwa seperti Daniel yang bergumul dengan Tuhan, Daniel butuh jawaban dari Tuhan dalam keadaan hidupnya yang sangat buruk. Dan dalam puasa selama 21 hari itu, jawaban Tuhan datang buat Daniel. Dan saya berdoa dengan doa puasa selama 21 hari ini, kita akan mengalami jawaban Tuhan yang luar biasa. Sebab itu saudaraku, mari buka hati saudara. Di hari yang ke-6 ini, kita menyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dan kita percaya lewat kebenaran, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur sampai hari yang ke-6 ini, Tuhan tolong kami. Sampai hari yang ke-6 ini Tuhan berkati kami semua, kami bisa kuat. Bahkan ada dalam program Fast 21 di hari yang ke-6 ini. Berkati kami, lawat kami dengan hadirat-Mu. Biar hati kami menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Dan biar firman mengubah hidup kami Tuhan. Hadirlah Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Di mana tempat kami berada, Kau hadir menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami menikmati hadirat dalam nama Yesus. Haleluya. Banyak orang yang memandang ku tak berharga, Yes, God. namun Engkau selalu saja memandangku indah. Dengan cinta Kau berkata, diriku berharga. Semua luka yang ku rasa Kau balut sempurna. Kau buatku mampu melihat diriku indah di mata-Mu. Kau buatku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kau buatku percaya ada cinta yang tak biasa. Saat ku kecewa, ada cinta sembuhkan luka. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu Tuhan
sembuhkan luka, Kau buat kami percaya, Kau buatku percaya ada cinta yang tak biasa. Yes, God. Oh, saat ku kecewa, ada cinta sembuhkan luka. Biar cintanya Tuhan menyembuhkan setiap kami. Biar kasih sayangnya Tuhan memulihkan setiap hati kami. Di pagi hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, dilembutkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami dijamah oleh hadirat-Mu. Semua jemaat yang ada di rumah, mari buka hatimu. Biarkan dia mengalir dan mengubahkan keadaan. Biarkan hadiratnya mengalir menjamah hatimu. Hurabaha shalabahara dabara. Horerebehara yadabahara. Dimanapun engkau berada saat ini, izinkan Roh Kudus menerobosi hatimu. Dimanapun engkau berada hari ini, mari buka hatimu. Biar dia jamah, biar dia jamah, dia pulihkan, dia jamah, dia lepaskan, dia jamah dan pulihkan Tuhan. Urabaharabarabah kabarabah. Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus lawatkan kami. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami rasakan kasih sayang-Mu mengalir. Kami rasakan Kau sedang mengasihi kami Tuhan. Kau peduli akan hidup kami. Kasih-Mu yang tak biasa. Karena kasih-Mu selalu menerima kami apa adanya. Dan selalu mau tolong kami jadi anak-anak kesayangan. Terima kasih Bapak di hari yang ke-6 ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan kami buka hati kami mau dengar firman-Mu. Dan aku berdoa biar kebenaran-Mu mengubah hidup kami. Menjamah kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, thank you. Suara yang sangat indah. Rico dan Siska, thank you. Kita nikmati hadirat Tuhan. Dan saya berharap saudara semua yang di rumah juga menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Wow, luar biasa. Kita ada di hari yang ke-6. Dan hari ini saya pengen sharing tentang pengampunan mendatangkan berkat. Berarti kalau kita nggak mengampuni, ya sudah tahu jawabannya gitu ya. Jadi pengampunan yang membawa berkat. Saya mau share dari ayat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seringkali jadi pertanyaan, aduh kayaknya saya susah ya mengampuni. Ternyata pengampunan itu dimulai dari sabar. Karena kita bilang, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Nah, seringkali hati kita belum sabar, kita pengen ngotot bisa mengampuni. Ternyata sebelum bisa mengampuni, kita mesti sabar dulu. Kenapa kita mesti mengampuni? Karena Alkitab bilang, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Jadi minta maaf kalau saudara berkata bahwa saya nggak bisa mengampuni, berarti saudara sedang menyangkali bahwa saudara telah diampuni oleh Tuhan. Orang yang telah diampuni seharusnya dia harus bisa mengampuni. Di hari yang ke-6 ini saya ingin mengajak keluarga ACC, bagaimana kita harus melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang pernah
menyakiti kita, pernah melukai kita. Kadang-kadang kita merasa gini, saya kan baik-baik saja, saya nggak pernah berbuat jahat, kenapa saya dijahatin? Tapi itulah hidup kita. Kita nggak bisa menahan orang lain, nggak bisa menahan mulutnya untuk nggak ngomongin kita. Kita nggak bisa menahan orang lain untuk tidak membenci kita. Gitu. Apa kadang-kadang kita udah berusaha baik tetap dinilai nggak baik. Tapi itulah dunia, itulah kenyataan. Hanya gini, kita mau mengampuni atau tidak mengampuni itu keputusan kita, bukan orang lain. Jadi ayat firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama bahwa sama seperti Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Nah di sini kan ada penyanyi kita nih, Siska juga. Terus pernah punya pengalaman nggak gitu ya? Pengalaman disakitin, dilukai, terus ya gitu-gitulah ya, terus sulit banget mengampuni. Kayaknya kalau punya kita cuma 1 jam ini nggak cukup kan? Kalau gitu kita buat Butuh sampai 8 jam. 6 jam. Pernah banget Kak, banget. Pernah ada di posisi dicibir, tidak diterima, ditolak. Dan membuat Siska itu merasa, ini kenapa saya tidak bisa mengampuni orang-orang ini. Pernah banget. Itu ada kejadian yang beruntun gitu enggak? Apa ya Siska dengar langsung, lihat langsung gitu? Kalau dengar langsung tidak pernah, karena tidak mungkin orang-orang yang pengen membangun kita itu, menurut Siska kalau orang pengen membangun pasti dia face to face. Tapi kalau kayak mencibir itu kayaknya 100% dari dengar-dengar aja Kak. Cuman namanya manusia pasti itu tersimpan terus di memori, dan itu yang membentuk hatinya Siska itu susah mengampuni. Gitu. Baik, dari kejadian yang Siska alami ketika Siska mendengar orang-orang banyak mencibir, orang-orang banyak Siska dengar banyak orang yang berkata tidak baik tentang Siska. Sebenarnya apa yang Siska rasakan jauh di dalam hati Siska? Apa yang kamu rasakan? Yang Siska rasakan itu yang pertama menganggap diri tidak berharga. Maksudnya kan tiap hari yang Siska konsumsi di telinga ini sudah tertanam, oh memang Siska tidak akan berhasil, memang Siska begitu orangnya, memang dia tidak akan berubah, dan lama-lama itu jadi silent stress yang Siska denying terus perasaan itu, kayak ya udahlah memang saya begini, memang saya tidak bisa berubah. Dan yang paling parah itu Siska itu sampai yang kayak menderita anxiety, panic attack, karena mendenying apa-apa yang orang bilang, menganggap benar apa yang orang bilang. Iya, dan apa yang orang bilang. Dan Siska memproklamasikan, oke, saya memang begitu, saya tidak bisa berubah, dan apa yang dibilang orang-orang itu benar. Akhirnya jadi identitas ya. Akhirnya jadi identitas, dan yang Siska rasakan ya itu Kak, yang tidak, memang tidak bisa berubah. Ya sudah, kau di situ terus saja. Gitu. Kemudian bagaimana Siska akhirnya bisa keluar dari perasaan-perasaan tersebut? Apa yang Siska lakukan? Tindakan apa yang Siska ambil? Awalnya kan mungkin Siska menyetujui, sepakat dengan perkataan negatif orang tentang diri Siska, dan kemudian menganggap itu sebagai identitas. Kemudian ada tidak satu titik di mana Siska tiba-tiba tersadar begitu bahwa sesungguhnya ini keliru, ini salah. Bagaimana Siska mengatasi hal itu? Apa tindakan yang Siska lakukan? Mungkin pergi minta didoakan atau menemui orang tua rohani atau bagaimana? Yang Siska percaya waktu yang masih ada di dalam otakku waktu itu, yang satu-satunya orang menerima, bukan orang sih, satu-satunya yang menerima itu cuma Tuhan. Dan menurutku Kak ya, waktu itu saya berpikir
oh memang Tuhan akan mengampuni, tapi kalau saya tidak mengambil tindakan untuk keluar dari sini, untuk keluar dari kepahitan, kemarahan, kecewa, kayaknya yang akan mati secara rohani, mati secara bukan mati meninggal, tapi mati keseluruhan itu kayaknya saya sendiri, saya yang rugi. Pernah satu temannya Siska bilang begini, Siska, Tuhan itu memang akan angkat kita dari dosa-dosa, dari kekecewaannya kita, tapi kita juga harus kerjasama dengan Dia. Sama seperti papanya kita pasti akan bantu kita, tapi dia pengen juga anakku ini mau kerjasama gak ya? Jadi itu terus yang di dalam pikirannya Siska waktu itu. Oke, Tuhan pasti bantu, tapi come on, kau bisa keluar dari sesuatu hal yang bikin dirimu rugi. Jadi waktu itu Siska ambil tindakan, oke, saya harus kerjasama dengan Tuhan. Dan bukan kayaknya waktu itu satu-satunya pegangan cuma Tuhan. Tidak bisa sudah orang lain, karena memang cuma Dia. Kan orang bilang tuh, kau nanti ada masalah baru cari Tuhan. Sampai pikiranku itu kan, lah apa gunanya Tuhan? Kayak gitu Kak. Pokoknya tidak ada satu-satunya yang bisa saya pegang waktu itu cuma Tuhan. Tidak ada sudah orang lain, sekalipun itu orang tua, sekalipun siapapun, sahabat. Dan waktu itu Siska memutuskan untuk come on, kau bisa keluar, kau bisa berusaha untuk keluar dari sini, dan satu-satunya yang kau harus cari itu ya Tuhan. Meskipun waktu itu memang saya mengalami defisit iman, mengalami berdoa saja sudah tidak tahu apa yang Siska mau doakan. Dan mau meratapi hidup juga tidak mati-mati juga Kak. Pokoknya kalau dibilang orang kalau mati mungkin kau punya masalah hidup itu sudah clear ya, tapi tidak ada, ini mati pun segan. Jadi ya sudah, salah satu caranya tuh yang harus keluar, satu-satunya pegangan cuma sama Tuhan. Amin. Jadi ada pengaruh gini nggak? Ada nggak pengaruh orang-orang di sekeliling Siska juga? Karena kan saya percaya gini, Tuhan kan pasti pakai orang juga kan. Tuhan nggak langsung datangin Siska, hai Siska kamu bisa lepas dari kepahitan. Tapi kan Tuhan pasti bisa pakai orang lain. Ada pengalaman Siska nggak bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita? Gitu. Ada banyak benturan yang pro dan kontra. Maksudnya ada yang bentur benar-benar Siska memang kau harus keluar, kau harus mengampuni. Ada juga yang ya udah ya kalau memang perasaanmu begitu nikmati saja kayak gitu-gitu Kak. Tapi orang-orang yang selalu bentur Siska dengan tidak, kau harus merubah hal ini. Kau harus bangkit sendiri Siska, tidak bisa kau di sini terus. Dan itu sesuatu yang apa ya Kak, maksudnya kayak Siska pikir-pikir, ini yang betul mana ya, saya mau ikut perasaanku yang oke, saya akan hidup selamanya di kondisi ini dan menerima orang-orang bilang Siska apa, atau tidak, kau harus berubah gitu Kak. Dan kembali lagi memang kita yang harus kerjasama dengan Tuhan, dan Siska memilih untuk oke, saya cari papa rohaniku, saya cari mama rohaniku, saya kenapa saya tidak ikut apa yang orang bilang untuk melepas pengampunan itu. Dan memang proses sempat tidak masuk gereja berapa lama, sempat benci sama orang-orang yang pokoknya yang bilang kau harus mengampuni, padahal iya saya harus memang, tapi kamu tidak tahu struggle di hatiku itu prosesnya bagaimana, tidak mudah memang. Jadi menurutku waktu itu Siska harus menarik diri dulu untuk tinggalin dulu deh yang istilahnya sekarang itu istilah anak jaksel sekarang gitu toxic positif, yang kayak ya udahlah kamu pasti bisa, kamu iya mengerti bisa, tapi
ya sudah, kasih juga saya support untuk menjalani itu. Dan puji Tuhan ada juga orang-orang yang menerima Siska apa adanya. Dan itu Siska temukan di teman-teman Homesel, saudara-saudara di HCC. Dan bukan dibilang langsung mengampuni Kak, langsung oke saya mengampuni string, langsung instan melupakan apa, itu akan masih tetap di memoriku, tapi lebih menerima. Saya Sudah nggak sakit. iya sudah nggak sakit itu. Dan prosesnya panjang sekali, dari itu dia yang Siska mencari orang. Setelah mencari mereka, ketemu sama yang toxic positif itu, defisit iman lagi, terus keluar lagi dari gereja, gitu-gitu Kak. Pokoknya kayak anak hilang. Tapi setelah mengampuni itu, apa yang Siska rasa? Begitu sudah bisa, kan gini, pengampunan itu bukan berarti kita melupakannya. Bekasnya masih ada, tapi sudah nggak sakit. Sama kayak kita jatuh gitu ya, ada bekas luka, terus kan sembuh tuh. Memang bekasnya masih ada. Kita masih bisa ingat, tapi kita udah nggak sakit lagi. Itu pengampunan. Nah, hasilnya apa sih yang Siska rasa waktu Siska berhasil melepaskan pengampunan dengan proses yang nggak mudah ya, tidak instan tadi. Nah, apa hal yang paling saya syukuri bahwa ini loh, kalau kamu mengampuni, ini loh hasil hidupmu gitu. Supaya teman-teman mungkin jemaat yang lain mungkin sedang ada di momen ini gitu ya, ada di musimnya Siska yang dulu, mereka ngerti, oh iya saya harus mengampuni nih karena hasilnya demikian gitu. Apa kira-kira hasil yang paling Siska rasakan setelah mengampuni itu sudah bisa menerima, saya menderita anxiety. Dulu Siska itu hampir tiap minggu ke UGD Kak. Jadi mungkin teman-teman sekarang yang merasa, kok saya cemas, kok saya ini. Mungkin dicek lagi kemarahan yang kemarin itu di-denying, yang kayak udahlah. Padahal itu akan ada bom waktu. Nah itu yang pertama. Jadi Siska sudah menerima, kalau saat panic attack ini ada, kecemasan berlebihan ini ada, jangan lagi lari ke UGD. Tapi lebih, ini hanya anxiety, saya tidak akan mati, ini hanya panic attack. Terus kedua, apa dampak dari Siska mengampuni? Yaitu Kak, cara pandangnya Siska sama Tuhan. Maksudnya jangan seolah-olah karena kita sudah mengampuni, orang yang tidak bisa kita ampuni itu Tuhan tidak akan ampuni. Kita punya Tuhan yang sama, punya kasih sayang yang sama, punya cinta yang sama. Jadi pandangannya Siska itu berubah saat Siska mengampuni, dan menurutku kalau Tuhan ampuni Siska, Tuhan juga bakal ampuni orang yang nyakitin Siska. Lebih ke pandanganku sama Tuhan sih Kak. Sudah tidak, saya rasa dulu saya kayak anak-anak lari dari homesel, lari dari gereja. Tapi itu caraku. Jadi mungkin orang-orang di luar sana ada yang memberontak dan dia pengen menyendiri dulu, it's okay sebenarnya. It's okay not to be okay. Ada, setiap orang pasti punya musim. Iya. Jadi dari ini kita bisa mengerti bersama keluarga Sisi bahwa setiap kita pasti akan ada musim hidup kita. Akan ada alami yang namanya dibenci orang, difitnah orang, disakiti orang. Kadang-kadang kita merasa kenapa ya, saya udah berusaha lebih baik, tapi saya mengalami hal yang gak baik. Itulah hidup kita. Itulah realita, kenyataan bahwa kadang-kadang hidup kita gak selalu baik-baik saja. Ada masa-masa kita gak baik. Tapi ini paling penting. Kita harus belajar untuk terbuka. Pengampunan akan bisa terjadi waktu kita belajar terbuka. Kita punya lingkungan, circle yang baik. Kita punya safety net, kita punya orang-orang yang terima kita. Kita punya keluarga rohani, orang-orang yang mau terima kita apa adanya. Yang mau terima bahwa kita lagi terluka. Yang mau mengerti bahwa saya lagi dalam masa-masa yang gak mudah. Saya lagi gak bisa doa hari ini. Saya lagi betul-betul pahit banget hari ini. Saudara, kita perlu punya orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya. Itu safety net kita, itu orang-orang keluarga rohani kita. Untuk mereka support kita, untuk mereka mau berjalan bersama-sama dengan kita di musim-musim kelam hidup kita. Yang mau menerima kenyataan bahwa ya saya lagi gak bisa mengampuni. Dan mereka akan mendukung kita untuk kita berubah jadi lebih baik. Mereka yang akan berani menantang kita untuk ayo mengampuni.
Ayo lepaskan pengampunan. Ayo hidup dalam kasih. Ayo kita doa, ayo kita ke gereja, ayo kita ibadah. Kita perlu punya keluarga-keluarga rohani yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Jangan lari kepada dunia, karena dunia hanya akan membuat kita lebih tersesat, lebih jauh lagi. Iya. Tetap dekat sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dan percayalah saudara, dengan pengampunan ada berkat besar Tuhan bagi hidup saudara. Dengan pengampunan saudara merasakan ada, ya tadi Siska bilang bagus banget, cara pandang dia kepada Tuhan jauh berbeda. Ada nilai yang ditambahkan. Mari mengampuni. Saya tahu nggak mudah. Saya tahu nggak mudah. Tapi dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Mari kita mau berdoa hari ini. Di puasa hari yang ke-6 ini, Tuhan sedang berbicara tentang pengampunan. Tuhan pengen kita mengampuni. Tuhan pengen kita melepaskan pengampunan. Mari tundukkan kepala kita bersama. Dimanapun saudara berada, keluarga HCC. Izinkan Roh Kudus menjamah hati saudara. Izinkan Roh Kudus hadir di tempat di mana kau berada saat ini. Dan saya percaya saat ini Roh Kudus mungkin sedang mengingatkan saudara akan sebuah nama. Kalau tiba-tiba wajah orang itu muncul dalam bayangan dan ingatan saudara. Dan hatimu terasa pahit dan sakit. Kalau ingat perbuatan, ingat perkataan, ingat semua hal buruk yang dia lakukan. Kalau Roh Kudus sedang bekerja saat ini, buka hati saudara. Biar kasihnya mengalir untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Oh mengampuni, lebih sungguh. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Biarkan Roh Kudus menjamah hatimu, katakan mengampuni, lebih sungguh. Biarkan kasih Tuhan mengalir menjamah hatimu, saudara. Mengampuni, lebih sungguh. Yang butuh dukungan doa untuk bisa melepaskan pengampunan, mari taruh tangan kiri di dadamu. Saya berdoa bagi saudara. Lepaskan pengampunan, sebutkan namanya dan katakan, Tuhan aku mengampuni dia. Aku melepaskan pengampunan buat dia. Kalau tiba-tiba berat rasanya lidahmu menyebutkan namanya, bilang Roh Kudus bantu saya. Roh Kudus tolong saya. Oh Rabbashikara. Mungkin ada suami-suami sedang kepahitan dengan istri. Sebaliknya ada istri sedang kepahitan sama suami, lepaskan pengampunan. Ada anak-anak yang sedang kepahitan, ada orang tua yang sedang kepahitan. Kau sedang kepahitan dalam rekan bisnismu, teman kerjamu, sahabatmu, siapapun dia. Lepaskan pengampunan dan kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan melepaskan. Aku berdoa setiap hal yang mengikat kami, yang membelenggu kami, kami sudah mengampuni. Aku berdoa, aku patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kasih Tuhan terobosi hati kami dalam melepaskan pengampunan, dan kami dipulihkan, kami dikuatkan dalam nama Yesus. Dan saatnya Tuhan kami berdoa syafaat untuk keluarga-keluarga di rumah ini. Kami berdoa, Tuhan dengarkan doa kami. Dan setiap nama-nama yang kami sebut, Tuhan menjamah hidup mereka dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Bapa di surga, kami saat ini sepakat kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, setiap nama-nama yang akan kami sebutkan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari Edison,
keluarga Stanley Adi Diki Permana, keluarga Ferdi Liong, keluarga Rizal Octavianus, keluarga Reno Nicholas, keluarga Donalianto, keluarga Albert Parewang, keluarga Setio Tribowo Wajak, keluarga Jeremy Wan, keluarga Priska Wilatiara, keluarga Michael Theodensis Waku, keluarga Rengga Biliando Bingwanto, keluarga Henry Lumempo, keluarga Franky Kawangu, keluarga Farli Saverius Glory Mamikai, keluarga Anjo, keluarga Jonathan Kalifano Kuat, saudara Marsilia Runtunubu, saudari Miselingo, saudara Randy, saudari Yola, Delvin Mustafa. Tuhan, ada nama-nama yang sudah kami sebutkan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap kehidupan pribadi mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Engkau berkati Tuhan. Apabila ada di antara saudara-saudara ini yang sedang sakit, yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati, diberkati pelayanan mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil. Ada doa-doa Tuhan, ada pergumulan baik secara pribadi maupun pergumulan keluarga yang mereka hadapi. Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ada di antara mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk masalah keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan selalu menuntun, menyertai kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan selalu menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap keluarga kami di rumah ini diberkati Tuhan. Setiap hubungan suami istri, orang tua anak diberkati. Ada kebahagiaan dan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah keluarga, diberkati, dikuduskan setiap keluarga-keluarga. Kami tolak setiap perzinahan, percabulan, perselingkuhan di dalam nama Yesus. Dikuduskan anak-anak muda kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Diberkati kehidupan mereka semua. Kami percaya puasa hari ini kami diberkati, kami lanjut puasa besok juga diberkati, dikuatkan Tuhan. Semua kami diberkati, semua kami diurapi. Berkati Siska yang diberkati hari ini, berkati kehidupan masa depannya, pekerjaan bisa diberkati Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati, kami ditolong Tuhan, kami dilepaskan, kami bisa mengampuni, bahkan mampu mengampuni. Jemaat Tuhan diberkati kau dan keluargamu, diberkati semua yang dikasih oleh tangan-Mu buat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat kemurahan kasih sayang Tuhan, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.